Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kembali bersama Bapak Henry akan membawakan lanjutan tentang materi logika matematika kemarin. Pada materi yang akan bawakan di sini yaitu di part 3 dengan submateri konvers, invers, dan kontraposisi serta penarikan kesimpulan. Jadi di sini harapan Bapak anak-anak kami nantinya tetap menonton dan mengikuti channel pembelajaran kita ini sampai dengan selesai, sehingga nantinya anak-anak kami bisa lebih mudah memahami tentang materi yang Bapak sampaikan. Baiklah, pada logika matematika di sini kompetensi dasar yang Bapak bawakan untuk pengetahuan 32, yakni menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika atau pernyataan sederhana, negasi pernyataan sederhana, pernyataan majemuk, negasi pernyataan majemuk, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan kompetensi dasar keterampilan yakni menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika, pernyataan sederhana, negasi pernyataan sederhana, pernyataan matematika atau pernyataan sederhana, negasi pernyataan sederhana, pernyataan majemuk, negasi pernyataan majemuk, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa diharapkan dapat membedakan pernyataan konvers, invers, dan kontraposisi dari suatu implikasi. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menentukan penarikan kesimpulan dari modus ponens, tollens, silogisme dari pernyataan majemuk. Itulah dia tentang sekilas kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. Baiklah, yang pertama di sini kita akan membahas bagaimana hubungan konvers, invers, dan kontraposisi pada implikasi. Kita perhatikan, sebuah pernyataan dalam bentuk implikasi P maka Q, maka kita bisa membuat beberapa contoh dari implikasi ke dalam bentuk konvers, invers, dan kontraposisi. Di sini bisa kita lihat dengan jelas bagaimana cara mengubah pernyataan tersebut ke dalam bentuk konvers, invers, dan kontraposisi dari sebuah implikasi. Berarti kita misalkan pernyataan P maka Q, maka bisa kita ubah ke dalam bentuk konvers, bentuk pernyataannya Q maka P. Bisa kita ubah ke dalam bentuk invers, kita buat pernyataannya negasi P maka negasi Q. Bisa kita ubah ke dalam bentuk kontraposisi dengan bentuk pernyataan negasi Q maka negasi P. Maka untuk lebih jelasnya di sini bisa kita lihat tabel kebenarannya. Untuk P maka Q setara nilainya dengan negasi Q maka negasi P. Ini merupakan dari kontraposisi. Setara nilainya dengan, kita lihat dia Q maka P maka negasi P maka negasi Q. Untuk lebih jelasnya di sini bisa kita lihat bagaimana cara menentukan dari pernyataan tersebut satu persatu. Contoh soal pertama, jika Cristiano Ronaldo diturunkan, maka Juventus akan menang. Buatlah kalimat di atas menjadi pernyataan konvers, invers, dan kontraposisi. Langkah yang pertama, contoh soal ini merupakan contoh soal dari bentuk implikasi. Maka pernyataan ini kita pisahkan menjadi dua pernyataan P dan Q. Ingat, penghubungnya implikasi. Maka berarti untuk pernyataan P, Cristiano Ronaldo diturunkan. Ini pernyataan P. Untuk pernyataan Q, Juventus menang. Maka untuk pertanyaan yang pertama, di sini bisa kita ubah ke dalam bentuk konvers dengan mengubah susunan pernyataan Q maka P. Berarti pernyataan Q-nya Juventus, atau kita buat jika Juventus menang, maka pernyataan P-nya Cristiano Ronaldo diturunkan. Saya ulangi, untuk konvers kita bentuk pernyataannya Q maka P. Jika Juventus menang, maka Cristiano Ronaldo diturunkan. Nah, untuk mengubah ke invers ini bisa kita buat
bentuk dari pernyataannya negasi P maka negasi Q. Berarti kalau pernyataan P Cristiano Ronaldo diturunkan, berarti negasi P-nya Cristiano Ronaldo tidak diturunkan. Apabila pernyataan Q-nya Juventus menang, maka negasi Q-nya Juventus tidak menang. Berarti untuk inverse bisa kita buat pernyataannya, jika Cristiano Ronaldo tidak diturunkan, maka Juventus tidak menang. Nah, Bapak ulangi, jika Cristiano Ronaldo tidak diturunkan, maka Juventus tidak menang. Nah, selanjutnya di sini untuk kontraposisi. Untuk kontraposisi, ini bentuk pernyataannya kita bentuk menjadi negasi Q maka negasi P. Nah, berarti untuk negasi Q, Juventus tidak menang. Untuk negasi P, Cristiano Ronaldo tidak diturunkan. Berarti kita pasangkan, jika Juventus tidak menang, maka Cristiano Ronaldo tidak diturunkan. Nah, untuk contoh soal nomor 1, Bapak cukupkan sampai di sini. Kalau masih kurang jelas, masih ada di contoh soal yang kedua. Kita perhatikan, contoh soal yang kedua, jika lapangan pekerjaan sedikit, maka pengangguran meningkat. Jika lapangan pekerjaan sedikit, maka pengangguran meningkat. Buatlah kalimat di atas menjadi pernyataan konvers, inverse, dan kontraposisi. Nah, berarti di sini yang pertama sekali kita pisahkan pernyataan itu. Ingat penghubung dari pernyataan maka. Berarti untuk pernyataan P, lapangan pekerjaan sedikit. Untuk pernyataan Q, pengangguran meningkat. Maka untuk menentukan konversnya, kita bentuk pernyataannya Q maka P. Berarti jika pernyataan Q-nya pengangguran meningkat, maka lapangan pekerjaan sedikit. Untuk inverse, negasi P maka negasi Q. Berarti negasi P, lapangan pekerjaan sedikit. Berarti P-nya lapangan pekerjaan sedikit, maka negasi P-nya lapangan pekerjaan tidak sedikit. Atau lapangan pekerjaan banyak. Boleh juga kita buat sedikit ini tidak sedikit, atau kita buat berlawanan sedikit lawannya banyak. Nah, kemudian untuk pernyataan Q, pengangguran meningkat. Berarti negasi Q-nya pengangguran tidak meningkat. Atau bisa juga lawan dari meningkat, kita buat menurun. Nah, untuk menentukan inverse-nya, berarti jika lapangan pekerjaan tidak sedikit, maka pengangguran tidak meningkat. Nah, selanjutnya untuk kontraposisi, kita bentuk dia negasi Q maka negasi P. Negasi Q maka negasi P. Nah, bisa kita buat dia pernyataannya, jika pengangguran tidak meningkat, itu untuk negasi Q-nya, maka untuk negasi P-nya, lapangan pekerjaan tidak sedikit. Bapak rasa untuk kedua contoh soal ini sudah cukup jelas bagaimana dia cara mengubah bentuk konvers, inverse, dan kontraposisi dari sebuah implikasi. Kalaupun masih ada yang kurang jelas, silakan anak-anak kami tulis di kolom komentar dengan memakai bahasa yang baik dan sopan. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya di sini kita buat penarikan kesimpulan. Pada penarikan kesimpulan di sini ada 3 kelompok. Ada penarikan kesimpulan dalam bentuk modus ponen, ada dengan modus tollens, ada dengan silogisme. Nah, kita perhatikan di sini proses penarikan kesimpulan terdiri atas beberapa pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya. Nah, kalau diketahui nilai kebenarannya, itulah yang disebut dengan premis. Kemudian, dengan menggunakan prinsip logika, dapat kita tentukan pernyataan baru yang kita dapatkan berupa kesimpulan atau konklusi. Nah, untuk lebih jelasnya di sini, bisa kita lihat yang pertama, penarikan kesimpulan atau argumen, yaitu suatu argumen yang dikatakan sah atau valid jika dan hanya jika konjungsi dari premis-premisnya benar. Dengan kata lain, jika bentuk implikasi dan argumentasi tersebut merupakan suatu tautologi, maka argumentasi tersebut sah. Nah, di sini ada Bapak buat jenis-jenis penarikan kesimpulan, ada 3, ada modus ponen, ada modus tollens, dan ada silogisme. Kita bahas yang pertama untuk modus ponen. Nah, kita misalkan untuk modus ponen, kita misalkan P maka Q untuk premis yang pertama, untuk premis yang kedua P,
maka kesimpulan atau konklusi yang kita dapatkan berupa pernyataan ki. Nah, jadi di sini teknik menarik kesimpulannya, kita hanya mengurangkan pernyataan yang sama kita kurangkan akan hilang, yang berbeda itulah dia kesimpulannya. Nah, bisa kita lihat dengan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, P1. Jika Indah rajin belajar, maka ia naik kelas. Untuk P2, Indah rajin belajar. Berarti kita lihat konklusinya. Indah rajin belajar, berarti yang tinggal ia naik kelas. Seperti inilah dia menyelesaikan penarikan kesimpulan dari modus ponen. Untuk contoh yang kedua, premis pertama atau P1. Jika Yuda seorang haji, maka ia beragama Islam. Premis kedua, Yuda seorang haji. Berarti kita kurangkan Yuda seorang haji, maka yang tinggal ia beragama Islam. Berarti Yuda beragama Islam. Nah, untuk modus ponen Bapak rasa sudah cukup jelas. Kita lanjut yang kedua ke modus tolen. Nah, ke modus tolen di sini, modus tolen adalah penarikan kesimpulan yang berdasarkan prinsip jika P maka Q merupakan premis pertama, kemudian negasi Q untuk premis kedua, maka kalau kita kurangkan, maka akan kita dapatkan kesimpulan atau konklusi negasi P. Untuk lebih jelasnya di sini bisa kita lihat contoh yang sudah Bapak sajikan. Untuk contoh soal yang pertama, jika hari hujan, maka jalan becek. Premis kedua, jalan tidak becek. Berarti kita lihat, kurangkan pernyataan yang sama, jalan tidak becek. Berarti jalan becek. Berarti di sini jalan becek hilang, yang di bawah negasi tinggal, gabungkan ke atas. Berarti hari hujan. Berarti kita lihat hari tidak hujan. Berarti kesimpulan yang kita dapat hari tidak hujan. Kalau masih kurang, di sini masih ada contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang kedua. Untuk premis pertama, jika segi 4 ABCD persegi, maka panjang semua sisinya sama. Untuk premis kedua, tidak semua panjang sisi segi 4 ABCD sama. Berarti kita kurangkan semua panjang sisi segi 4 ABCD sama. Segi 4 ABCD persegi panjang semua sama. Berarti di sini kita lihat yang berbeda, ABCD bukan persegi panjang. Nah, untuk modus tolen Bapak rasa sudah cukup jelas. Bapak cukupkan sampai di sini. Kita masuk yang terakhir, yaitu silogisme. Nah, kita perhatikan. Untuk silogisme, penarikan kesimpulan silogisme, kita misalkan P1 itu P maka Q untuk premis pertama, kemudian Q maka R untuk premis kedua, maka konklusi yang kita dapatkan, kita akan mendapatkan kesimpulannya berupa pernyataan P maka R. Nah, untuk lebih jelasnya di sini, kita lihat di contoh soal yang pertama, jika semua pejabat jujur, maka negara makmur. Premis yang kedua, jika negara makmur, maka rakyat hidup tentram. Berarti kita dapatkan hasilnya, kita kurangkan negara makmur hilang, berarti kesimpulannya jika semua pejabat jujur, maka rakyat hidup tentram. Kalau masih kurang, masih ada di contoh soal yang kedua, tetap seperti prinsip penarikan kesimpulan yang sudah Bapak bahas tadi. Jika N adalah bilangan ganjil, itu merupakan pernyataan P, maka N pangkat 2 adalah bilangan ganjil. Ini merupakan pernyataan Q. Premis kedua, jika N pangkat 2 adalah bilangan ganjil, ini pernyataan Q, maka N pangkat 2 tambah 1 adalah bilangan genap. Ini merupakan pernyataan R. Berarti kita dapatkan kesimpulannya, jika N adalah bilangan ganjil, maka N pangkat 2 tambah 1 adalah bilangan genap. Nah, Bapak rasa dari penarikan kesimpulan modus ponen, modus tolen, dan silogisme sudah cukup jelas. Intinya, untuk menarik kesimpulannya, anak-anak kami harus tetap ingat, kita kurangkan dia, pernyataan yang sama akan hilang, maka yang berbeda itulah kesimpulan dari pernyataan tersebut. Nah, di sini sudah Bapak sajikan beberapa soal latihan. Silakan anak-anak kami jawab. Bagaimana cara menjawabnya? Silakan simak kembali pemaparan yang sudah Bapak jelaskan tadi.
Mudah-mudahan nantinya anak-anak kami dapat menyelesaikan soal latihan ini dengan baik dan benar. Jadi, Bapak rasa untuk tutorial pembelajaran kita, Bapak cukupkan sampai di sini. Tetap ikuti channel pembelajaran kita di konten berikutnya. Jadi, akhir kata Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.